Virus Channel. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, hari ini saya berbagi bikin lontong pakai daun pisang versi simple by saya ya. Nah ini saya udah ambil daun pisangnya, terus saya bersihin dulu. Pas saya udah ambil daun pisangnya itu, jadi saya ambil tulang daun pisangnya itu saya buang, terus daun pisangnya saya bersihin dulu sebelum saya panasin atau dibikin layu pakai pakai kompor gitu ya. Jadi ini saya bersihin dulu daun pisangnya dari yang mungkin nempel-nempel apa ya gitu ya, dari batangnya yang saya ambil. Dan saya gunakan daun pisangnya jangan terlalu tua ya, jadi yang masih agak mudaan lah ya, yongnya kayak gitu, yang masih muda gitu. Nah teman-teman, ini adalah proses saat saya naruh daun pisangnya di atas kompor ya, di atas api. Nah kalau udah taruh atas api ini kan nanti si daun pisang itu nanti kan dia layu tuh. Nah kalau udah layu nanti tuh dia tidak akan rusak kalau pas kita gulung gitu loh. Nah teman-teman, ini yang udah saya gulung ya, si daun pisangnya udah siap. Jadi udah saya gulung, udah saya masuk ke atas kompor, maksudnya udah saya lenturin di atas api tadi, maksudnya gitu ya. Oke, nah jadi ini saya gulung dia oke aja kan, nggak sobek kan dianya. Nah gitu dong. Nah ini berasnya teman-teman ya, yang udah saya cuci. Jadi udah saya masukin ke dalam wadahnya. Sekarang tinggal saya kasih air. Udah saya cuci bersih tadi ya, jadi udah dikeringin juga. Nah ini udah saya kasih air. Sekarang tinggal dimasak aja di atas si kompornya gitu loh. Nah ini udah saya naik ke atas kompor ya teman-teman. Nah tinggal ditunggu aja beberapa saat sampai nanti si nasinya ini oke, atau si berasnya ini udah tanak, udah pas. Jadi ada untuk si berasnya ini saya gunakan itu setengah kilo ya, setengah kilo, sama dengan ini saya kasih garam secukupnya ya. Kalau sukanya agak ada rasa-rasa ya agak dilebihkan, karena saya nggak suka, jadi makanya saya kasih sedikit aja gitu loh. Nah tadi garam tadi tuh nggak sesendok teh gitu tuh, nanti pas sudah matangnya itu nggak akan terasa banget loh teman-teman. Jadi ya biasa aja gitu loh, normalnya gitu loh nih ya. Terus diaduk-aduk ya teman-teman ya, biar dia nggak lengket di bawahnya. Kalau nggak diaduk-aduk dia lengket, nanti itu dia berhitam-hitam ria, nanti dia nggak bagus gitu loh. Nah ini saya masih aduk-aduk ya, karena dia udah mulai kalau udah mulai dia berbuih-buih begini, itu harus sering-sering diaduk ya. Kalau enggak di bagian bawahnya itu tuh nanti dia lengket nantinya. Nah kalau lengket nanti tuh dia akan berbekas kayak berwarna kayak brown kayak gitu loh. Nah kalau udah berwarna brown gitu nanti hasil lontongnya itu nggak bersih, nggak bagus nantinya, karena nanti itu kan dia berwarna seperti itu gitu. Nah kalau seandainya diaduk-aduk terus tuh dia nggak lengket, nanti warna dari lontongnya itu bersih gitu loh teman-teman, gitu ceritanya ya. Jadi mesti harus sering-sering diaduk-aduk dianya gitu loh. Nah kalau udah kering begini, terus diangkat dulu ya, diangkat agak di tempat yang nyaman, terus diulenin lagi, diaduk lagi. Terus kalau saya sih saya kasih ulekan gini ya teman-teman, jadi untuk menghaluskan si nasi itu diulen digituin terus sampai nanti dia lunak ya. Jadi udah teksturnya tuh lembut semua, jadi ya kayak gitu ya, biar dia nggak kayak nasi lagi gitu loh. Jadi
benar-benar di apa sih namanya ini, diginiin semua gitu teman-teman ya. Nah, kalau itu di aron ya, kalau aku bilangnya digituin semua, jadi pas udah bagus banget loh teman-teman ya, pas udah jadi si lontong gitu. Nah, saya gunakan plastik begini teman-teman ya, jadi saya nggak gunakan sarung tangan, benar-benar saya gunakan plastik tok ya, jadi dibulat-bulatkan plastiknya, dilakukan di sana, di semuanya di plastik gitu loh. Jadi saya punya dua plastik, yang pertama plastiknya itu dibulatkan dengan tangan dulu, yang kedua terus diginikan lagi, karena plastik yang pertama itu pasti nanti dia lengket. Nah kalau yang kedua kan ini kan cuma untuk membuat dia lebih keras aja gitu. Ini yang kedua selesai, kita halusin lagi dengan plastik seperti diputar-putar lagi dengan plastik seperti ini. Sangat simpel sekali kok, bikin nggak susah ya teman-teman, jadi tidak perlu tenaga ekstra apa itu enggak ya, jadi benar-benar simple banget kok bikinnya, cuma ya nanti timenya aja waktu merebusnya. Nah sekarang saya kasih daun pisangnya yang tadi dah saya siapin, dah saya bersihin juga. Terus saya kasih double ya teman-teman, biar dia nggak meletus atau nggak sobek nantinya, nggak keluar nanti dia gitu. Jadi saya kasih double, jadi yang kecil di dalam, yang besar tuh di luar. Terus tinggal diputar-putar aja. Ini simple banget kok, karena apa itu namanya tadi, berasnya itu tuh udah cukup di sananya gitu loh. Nah ini saya di kendalanya ini teman-teman ya, tadi saya masih berpikir ada tusuk gigi gitu ya, ternyata saya udah gunakan untuk masakan yang lain sebelumnya, saya lupa udah habis ternyata. Jadi akhirnya saya carilah lidi gitu teman-teman ya, dan di sini saya nggak punya lidinya yang udah tua gitu, saya pakai lidinya yang masih muda. Situlah saya gagalnya ya, jadi suka apa namanya, patah-patah dianya gitu loh. Jadi buat teman-teman jangan sampai gunakan lidi yang muda ya, gunakan lidinya itu yang udah tua. Kalau memang nggak ada tusuk gigi, jadi gunakan lidi yang udah tua, itu dia kuat banget kok, strong dia. Kalau saya gunakan lidi yang muda itu dia nggak strong banget, makanya sering dia tuh patah-patah gitu. Nah lebih bagusnya lagi itu digunakan tusuk gigi, karena itu lebih strong lagi gitu loh, jadi dia tuh nggak akan patah. Nah caranya ini teman-teman ya, kita menusuk itu sebenarnya sih gampang ya, tinggal seperti ini sudah bisa disos sama teman-teman ya, tinggal diginikan, terus tinggal diputarin ke belakang. Nah itu yang sebelah sana juga sama, begitu juga, tinggal dimasuk giginya atau tusuk giginya. Saya rekomendasikan sama teman-teman pakai tusuk gigi ya, itu lebih strong, lebih cepat ya. Itu keras, karena tusuk gigi itu keras, jadi itu nggak akan merusak. Udah dulu teman, udah siap ya. Nah ini saya udah siapin dari sekian beras tadi yang saya pakai, saya cuma dapat 9 aja, cuma ukurannya tuh lebih besar-besar. Tuh teman-teman, saya dapat 9 biji aja. Setelah saya kasih daun semua ya, tapi ini ukurannya lumayan gede-gede teman-teman ya. Yang sebelumnya saya bikin cuma kecil-kecil, ini saya bikin lumayan gede, karena daunnya saat ini lebih bagus ya, daunnya gede-gede dan panjang, jadi enaknya di situ. Nah ini digunting dulu yang ujungnya teman-teman ya, kalau digunting nah itu kan lebih rapi kelihatannya tuh. Nah ini tinggal digunting ya, udah selesai digunting. Nah ini teman-teman ya, nah ini karena digunting nih. Nah sekarang saya masukkan ke dalam wajan ya. Ini airnya jangan sampai sedikit teman-teman ya, jadi air dalam wadah teman-teman itu usahakan si lontongnya tenggelam ya, jadi dia nggak mengapung, maksudnya airnya nggak kesedikitan gitu loh, jadi tenggelam. Nah kalau airnya nggak pas, tambahin lagi sampai airnya itu banyak dan selontongnya nggak kekurangan air. Nanti pasti masak juga sama teman-teman ya.
Nih saya tambahin lagi airnya, jadi airnya bisa makin banyak ya. Dan ini saya gunakan proses masaknya itu sejam lebih teman-teman ya. Dan itu hasilnya sangat bagus sekali. Aroma daun pisangnya juga enak sekali. Jadi lontongnya hasilnya bagus banget. Nah ini saya pakai sejam lebih teman-teman ya untuk masaknya. Nah teman-teman lihat ya di dalamnya ya, seperti ini. Nah ini udah siap, udah mateng. Sekarang tinggal diangkat aja. Tuh masih seperti teman-teman ya, tadi udah airnya full banget kan, banyak air tadi kan, sekarang udah tinggal airnya separuh lebih, kurang baik, sisanya kurang dari separuh lagi karena udah mentok untuk lontongnya. Kalau seandainya dalam perjalanan teman-teman tuh lontong airnya kekurangan, lontongnya belum, nah kalau lontongnya belum matang, nanti teman-teman kasih airnya aja, tambah lagi aja air gitu loh. Nah ini lontong saya udah selesai teman-teman ya, ini tinggal saya angkat. Nah satu-satu ini udah agak saya tirisin dulu. Nah ini saya angkat satu-satu karena masih panas banget, jadi very hot sekali. Nah ini saya tirisin dulu ya teman-teman ya, usahain yang tempat untuk pas sudah diangkat ini ada ditirisin dengan tempat yang berlubang-lubang gitu, karena biar nanti airnya tuh benar-benar full turun ke bawah dia semua gitu loh. Jadi bisa bertahan lama, dia nggak cepat basi dia nantinya gitu loh. Kalau airnya udah full go out tuh ya semua gitu lah ya. Terus di bagian bawahnya dikasih tinggi wadah ya, biar nanti airnya nggak kemana-mana gitu. Ini saya kuburin dulu semua teman-teman ya, gitu tuh, lihat tuh warna airnya aja seperti itu, jadi itu transfer dari si daun pisangnya ke dalam air ya. Nah seperti teman-teman, jadi ini sampai saya keluarin dulu semua ya sampai habis si lontongnya. Setelah habis kita keringin seperti ini, kita masukin dalam wadahnya. Ini hasilnya kita bikinnya nggak banyak kok teman-teman ya, hanya 9 lontong saja. Itu pun juga kita nggak bisa habisin satu hari, bisa besoknya juga masih enak kok teman-teman, dan juga nggak basi dia, karena itu kan dia kering, karena tadi itu dikeringin gitu loh, jadi itu tahan lama. Nah ini dia teman-teman ya, ini semua yang udah saya kumpulin tadi, saya tirisin dulu air di bawah, itu tinggal juga ya sama filmnya airnya mengalir ke bawah. Jadi kalau pas tiris itu dimiringin itu teman-teman ya, jangan langsung ditelentangin, nanti airnya itu tidak pergi turun ke bawah, jadi itu bertahan nanti di sana dia, jadi makanya dimiringin. Nah ini teman-teman ya hasilnya semua ya, hasil lontong dari yang saya bikin hari ini, lontong lebaran. Jadi walaupun jauh-jauh dari negara tercinta ya, kita bikin lontong di sini untuk lebaran dan merasakan lontongnya di sini, dan tinggal sekarang bikin si gulainya untuk si bikin lontong ini gitu loh teman-teman. Jadi simple banget bikin lontong itu, nggak susah, tinggal niat aja sih sebenarnya ya, nggak susah kok bikinnya, sangat-sangat gampang sekali ya, tapi bisa ditinggal-tinggal lagi ya, cuma ya waktunya itu aja, sama kan nanti untuk merebus itu kan lama banget, jadi tinggal di waktu merebusnya aja yang lama sebenarnya sih. Yang kalau prosesnya sih nggak lama, kalau sebenarnya sebentar aja ya, nggak susah juga bikinnya. Nah oke teman-teman, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampailah bertemu di video berikutnya dengan Kanza Morris Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share sama teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Selamat lebaran ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
buat teman-teman semua yang merayakan, dan semoga kita kembali fitrah ya, amin.